Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran PKN. Nah, kita hari ini akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila. Sebelum Ustazah mulai, bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga semua kalian dalam kondisi sehat dan tetap semangat dalam kondisi seperti ini ya nak, tetap semangat belajar maksud Ustazah. Oke, baiklah, kita akan mulai dengan ini ya, pembelajaran kita. Nilai-nilai Pancasila itu di dalam bab 1. Kita akan mulai dari sila pertama sampai kelima sama penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila yang akan kita bahas yaitu mulai dari sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Lalu akan membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah 1. Percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. 2. Saling menghargai pemeluk agama lain. 3. Memiliki toleransi antar umat beragama. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak antar umat beragama. Yang kelima, tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain. Penerapan sila pertama yaitu 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Saling hormat menghormati dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain. 3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 4. Tidak memaksakan salah satu agama kepada orang lain, walaupun itu dengan keluarga kita sendiri. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini yaitu semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Tidak ada perbedaan antara ras satu dengan yang lainnya antara sesama rakyat Indonesia. Sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong harus diutamakan. Nilai kemanusiaan antara rakyat Indonesia harus dijunjung tinggi. Dan yang terakhir, yang terkandung dalam sila kedua ini adalah saling menghargai pendapat masing-masing. Penerapan dari sila yang kedua adalah mengakui persamaan derajat, harkat, martabat, dan manusia. 2. Saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Dan yang terakhir, suka memberi bantuan kepada korban bencana alam. Sila ketiga dalam sila adalah persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Menggunakan bahasa persatuan Indonesia antar daerah. Walaupun di Indonesia memiliki lebih dari 100 bahasa daerah, bahkan 500, 600. Nah, kaya kan Indonesia dengan bahasa daerah, tapi bahasa yang digunakan untuk bahasa persatuan di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Yang kedua adalah memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia. Ketiga, cinta kepada tanah air Indonesia. Keempat, mengutamakan persatuan, kesatuan daripada kepentingan pribadi. Yang terakhir, berjiwa patriotisme dimanapun kita berada. Penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai contoh seperti ini. Bisa mengembangkan sikap saling menghargai antara suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi kita bisa berteman dengan siapa saja tanpa memperhatikan suku, agama, ras, ataupun golongannya dari mana. Yang kedua, mengembangkan sikap saling asih, dan asuh. Saling menyayangi antara sesama manusia, tidak peduli suku, agama, ras, ataupun golongannya dari mana. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan warna kulit, suku, dan etnik. Yang terakhir, membina persatuan dan kesatuan demi terwujudnya kemajuan bangsa dan negara. Sila yang keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung dalam sila keempat yang berlambang kepala bandeng ini adalah
1. Pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. 2. Kekeluargaan harus diutamakan. 3. Kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. 4. Kebijaksanaan dalam mengambil solusi, tidak mengandalkan emosi. Yang kelima, keputusan diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama, bukan karena egoisme dan pengen menang sendiri atau mementingkan golongan dan pribadinya masing-masing. Yang terakhir, tidak memaksakan kehendak orang lain, karena berbeda pendapat itu adalah hal yang sangat normal, sangat wajar. Jadi berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Penerapan sila keempat Pancasila yaitu menghargai perbedaan pendapat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengembangkan sikap demokratis, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Itu artinya di sila keempat ini sangat menekankan musyawarah untuk mufakat, tidak mementingkan diri sendiri ataupun golongan, tapi memecahkan suatu masalah untuk mengambil manfaat untuk banyak orang. Jadi tidak memaksakan kehendak, dan hasil keputusan yang sudah dicapai kesepakatannya di musyawarah itu harus dijunjung tinggi dan dihargai bersama. Sila yang terakhir dalam Pancasila adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima itu adalah antara lain perilaku yang adil harus diterapkan baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Yang kedua, hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. Yang ketiga, perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Keempat, tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Terakhir, mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Untuk penerapan dari sila kelima ini antara lain yaitu untuk memajukan perbuatan yang luhur. 2. Bersikap adil terhadap sesama manusia. 3. Menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan. 4. Berani bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Yang terakhir, membiasakan hidup sederhana, hemat guna menciptakan keseimbangan kehidupan. Demikian, terima kasih. Nanti kalau belum paham, tolong diulang-ulang dan dibaca ulang ya anak-anak. Selamat membaca, silakan dipahami. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.